Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari bilangan berpangkat bulat. Ada yang udah pernah tahu tentang bilangan berpangkat bulat? Oke, bilangan berpangkat bulat adalah bilangan yang berpangkat, namun ada perpangkatannya itu bukan hanya bilangan bulat positif saja, tetapi ada bilangan bulat negatif. Perpangkatan sebenarnya adalah bentuk perkalian berulang dengan nilai yang sama. Contohnya di sini, A pangkat N. Misalnya A-nya ada 5 kali, maka A pangkat 5. Jadi sebanyak 5 kali. Nah, A pangkat N di sini, A itu disebut sebagai bilangan pokok atau bilangan pokok perpangkatan. Sedangkan N-nya adalah pangkat eksponen dari banyaknya bilangan A. Ya, bisa dipahami. Ini definisinya dulu tentang bilangan perpangkat. Materinya sudah Ustazah share juga di Classroom. Kalian bisa mencatatnya nanti. Sekarang boleh mendengarkan dulu Ustazah. Oke, ini. Sekarang Ustazah akan menjelaskan pangkat bulat positif dan pangkat bulat negatif. Pangkat bulat positif, maka perpangkatannya itu berbentuk bilangan positif. Sedangkan pangkat bulat negatif, berarti perpangkatannya berbentuk bilangan negatif. Contoh di sini, perhatikan contohnya. 5 pangkat 2. 2 di sini positif kan, makanya dia disebut sebagai pangkat bulat positif. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5 sama dengan 25. 4 pangkat 3 berarti 4-nya sebanyak 3 kali. 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. 9 pangkat 3 artinya 9-nya 3 kali. 9 kali 9 kali 9 sama dengan 729. Oke, mungkin kalian udah familiar ya dengan pangkat bulat positif. Mungkin yang sekarang nggak familiar buat kalian adalah pangkat bulat negatif. Tapi sebelum ke sana, bagaimana jika bilangan pokoknya berbentuk negatif? Nah, seperti di sini. Negatif 3 pangkat 3, artinya negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Oke, sekarang bentar. Draw. Oke. Negatif 3 ke negatif 3. Itu kan menjadi berapa hasilnya? Negatif 3 dikali negatif 3, positif 9. Negatif kali negatif, kita sudah belajar di pertemuan pertama, negatif kali negatif adalah positif. Jadi negatif 3 kali negatif 3 adalah 9. Hasil 9 dikalikan dengan negatif 3, maka hasilnya adalah negatif 27. Bisa dipahami? Saya. Selanjutnya negatif 4 pangkat 2. Maka negatif 4 ini sebanyak 2 kali. Negatif 4 dikali negatif 4 sama dengan positif 16. Jadi kalau yang negatif, kalian harus lihat berapa kali dia pengulangannya. Kayak ini kan negatif sama kali negatif aja, hasilnya positif. Kalau ini kan negatif, dikali negatif, hasilnya positif. Dikali lagi dengan negatif, maka hasilnya negatif. Oke, tentang perpangkatan bulat positif bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, Ustazah mau tanya. Coba Madani Al-Fajri. Halo, Nak. Boleh diaktifkan? Madani Al-Fajri. Halo. Madani Al-Fajri, tidak ada suaranya ya? Tidak terdengar suaranya? Madani Al-Fajri, tolong jawab pertanyaan Ustazah. Negatif 5 pangkat 3, hasilnya berapa? Ustazah. Ya, negatif, oke Madani Al-Fajri, negatif 5 pangkat 3, hasilnya berapa, Nak? Ustaz. Negatif 5 pangkat 3, hasilnya berapa? Negatif 5 pangkat 3, berarti negatif 5-nya ada sebanyak 3 kali. Negatif 5 dikali negatif 5 dikali lagi negatif 5. Jadi berapa? Negatif 100. Negatif 100?
20. Boleh dihitung nih, Kak. Jadi berapa hasilnya? Negatif 125. Hasilnya negatif ya. Oke, kita bisa yang perpangkatan positif. Sekarang kita lanjut ke perpangkatan negatif. Oke, di sini nih ada pangkat bulat negatif. Jika bilangan pokoknya A di sini, A ini positif, dan pangkatnya berupa negatif, maka dia berubah menjadi 1 per A pangkat N. Jadi kalau tadi positif, langsung nih, 2 pangkat 2, langsung 2 kali 2. Tapi kalau dalam pangkatnya berbentuk negatif, kita rubah menjadi sebuah pecahan. Contoh di sini ada 3 pangkat negatif 1. Maka menjadi 1 per 3 pangkat 1. Kalau 6 pangkat negatif 2, maka menjadi 1 per 6 pangkat 2. Kalau 1 per 9 pangkat 3, maka dirubah menjadi 9 pangkat 3. Nih, bisa kebalikannya ya. Di sini ada A pangkat negatif N, berubah menjadi 1 per A pangkat N. Atau jika bentuknya sudah pecahan, 1 per A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat N. Bisa? Coba, Saza mau tanya. Arga. Halo Arga. Arga? Belum aktif. Hilmi. Halo Hilmi. Halo, Ya, bisa dipahami? bisa. Oke, Tapi jawab. ada sedikit putus-putus tadi Ustazah. Oh gitu. Yang terputusnya di bagian mana? Coba saja tanya ya. Kalau 4 pangkat negatif 2. 4 pangkat negatif 2. Berubah menjadi bagaimana? 1 per 4 negatif 2. Oh, negatifnya hilang. Kalau sudah berubah menjadi pecahan 1 per 1 per 4. 1 per 4 pangkat 2. Oke, bisa ya, Hilmi? Oke, Hilmi, Bisa. terima kasih. Bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Bentar. Nah, udah ada ya di tampilan layar screen kalian. Di sini ada soal 2 pangkat negatif 2 ditambah 4 pangkat negatif 1. Karena di sini soalnya adalah perpangkatan negatif, maka kita ubah dulu menjadi sebuah pecahan. Jadi 1 per 2 pangkat 2. Ingat, negatifnya tidak dibawa lagi ketika sudah berubah menjadi bentuk pecahan. Ditambah 1 per 4 pangkat 1. 1 per 2 pangkat 2 artinya itu apa? 2 pangkat 2? 2 pangkat 2 2. kali 2. Oke, 2 kali 2, maka hasilnya 4. 4 pangkat 1 berarti 4 kali 1 ya, hanya 1 kali 4 aja, berarti 4. Karena sekarang ingat konsep pecahan. Kalian waktu SD sudah baca pecahan ya. Yang di atas itu disebut sebagai pembilang. Yang di bawah disebut sebagai penyebut. Ketika penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung menjumlahkan yang bagian atas. Tapi kalau penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan dulu dengan mencari KPK-nya atau FVB-nya, FVB ya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 per 4. Maka hasilnya adalah 2 per 4. Kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Oke, bisa ya. Selanjutnya ke contoh yang sebelah sini. Di sini ada negatif 3 pangkat 3. Bedain ya. Kalau pangkatnya yang negatif, dia yang dirubah menjadi bentuk pecahan. Kalau bilangan pokoknya yang negatif, itu tidak harus dibentuk pecahan. Tinggal
Negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Hasilnya negatif 27. Kalau negatif 3 pangkat 2, artinya negatif 3 dikali negatif 3, yaitu 9. Negatif 3 pangkat 1 adalah negatif 3. Nah, sekarang kita jumlahkan. Negatif 27 ditambah 9 ditambah negatif 3. Oke, kita bisa jumlahin yang negatif sama negatif bisa? Bisa. Punya hutang 27.000, berhutang lagi 3.000, maka hutang kita menjadi 30.000. Sedangkan kita punya uang positif di sini. Uang yang kita miliki adalah 9.000. Ketika kita bayarkan 9.000, maka sisa hutang kita adalah negatif 21. Bisa dipahami sampai contoh 1.1 di sini? Atau Ustazah terlalu cepat, boleh di-cut, nanti kalian bilang Ustazah diulangi lagi juga boleh. Bisa? Oke, kalau bisa Ustazah tanya satu-satu ya. Khalid. Khalid Al-Walid. Halo, Nak. Ya. Halo, Khalid. Gimana, Khalid? Udah paham? Bisa, Khalid? Bisa? Hah? Bisa, Khalid? Sudah bisa? Enggak. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah. Insya Allah, oke. Siap. Sekarang Ustazah kasih pertanyaan. Kalau 4 pangkat 0, hasilnya berapa? 4 pangkat 0. 4. 0. Kalau pangkatnya 0 berapa? Ada yang bisa 4. jawab? 4 pangkat 0 katanya 4, kata Khalid. Oke, ada yang bisa jawab lagi yang lain selain 4? Zidan, mungkin Zidan? Ahmad Zidan? Ya, Ustazah. 4 pangkat 0 berapa? 0. 0, kata Zidan. Oke, yang lain coba Ustazah mau tanya lagi. Faisal Azhim. Berapa Faisal? Gak ada suaranya nih. Fatan? Bu. Coba. Ada yang bisa jawab? 0. 4 pangkat 0, 0. Ada yang jawab 0, ada yang jawab 4. Oke. 4 pangkat 0 adalah 1. Setiap bilangan yang berpangkat 0, hasilnya adalah 1. Mau 1000 pangkat 0, hasilnya 1. Mau 100 pangkat 0, hasilnya 1. Semua bilangan, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Ada yang bisa memberikan bukti kenapa kok hasilnya 1? Yang bisa? Coba. Ustazah beri pertanyaan. Ada yang bisa jawab? Kenapa ya setiap yang berpangkat 0 itu hasilnya selalu 1? Kenapa ya? Oke, itu PR ya. Kalian PR cari tahu kenapa setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Tugas ya. Tugas 1. Pekan depan Ustazah tanya. Langsung di Zoom. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Bentar. Selamat ya. Bentar agak lemot. Oke, di sini ada contoh titik 2. Halo, terhubung kembali. Tadi sempat mati. Terdengar ya? Terdengar? Oke, sekarang kita contoh 1.2. Di sini ada soal 3 pangkat negatif 2 ditambah 4 pangkat 0 dikurangin 5 pangkat negatif 1. Kita tahu tadi, kalau pangkatnya negatif, maka berubah menjadi pecahan 1/3 pangkat 2. 4 pangkat 0. Setiap bilangan yang berpangkat 0, maka hasilnya adalah 1.
dikurangin 5 pangkat negatif 1. Nah, karena dia berpangkat negatif, maka kita rubah lagi menjadi pecahan. 1/5 pangkat 1. Sekarang 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi 1/9. Ditambah 1 dikurang 1/5. Nah, sekarang kan ini ada bentuk pecahan. Ada bukan dan ada bentuk pecahan lagi. 1 di sini artinya adalah 1/1. Nah, berarti kan ada 1/9 ditambah 1/1 dikurangin 1/5. Karena penyebutnya masih berbeda, maka kita cari yang bisa membagi keduanya, yaitu angka 45. 45 dibagi 9 adalah 5. 5 dikali 1 ada 1 kali 5. Ingat konsep pecahan. Penyebutnya disamakan, dibagi dengan penyebut yang ada, baru dikali dengan pembilang. Ingat ya, ini adalah konsep pecahan yang udah kalian pelajari di SD. 45 dibagi 1, tetap 45. Dikali 1 jadi 45. 45 dibagi 5, 9. 9 dikali 1 menjadi 9. Maka 5 ditambah 45 dikurangin 9/45. 5 ditambah 45 itu 50. Dikurangi 9 menjadi 41. Jadi jawabannya adalah 41/45. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ini baru bilangan bulat berpangkat dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk operasi perkalian dan operasi pembagian, nanti ada lagi, beda lagi. Di pertemuan yang selanjutnya kita bahas. Kira sedikit demi sedikit dulu ya. Oke, sekarang sebagai latihannya, silakan kalian siapkan kertas dan alat tulisnya. Silakan dikerjakan 1 sampai 5 dulu. Kerjakan 1 sampai 5. Cukup waktunya 5 menit. Kalau sudah, boleh mengacukan tangan. Ustazah, saya sudah. Gitu ya. Ustazah tunggu di sini. Yang baru hadir, Rasya. Ustazah sudah menjelaskan, Nak. Halo Rasya Setiwan, gimana kabarnya? Boleh ikut dulu aja ya. Nanti Ustazah jelaskan kembali. Silakan dikerjakan dulu dari nomor 1 sampai nomor 5. Selama sebulanan. Ingat-ingat yang masalah ini. Lima menit ya, silakan mengerjakan dulu. Tiga menit lagi waktunya, sampai nomor 5 dulu aja ya. Mudah ya. Yang sudah boleh boleh mengaktifkan videonya. Yang baru datang, Rasya. Muhammad siapa ya? Itu harusnya Muhammad Abdul Karim sama Ilham Faras.
Dua menit lagi. Satu menit lagi ya. Setelah itu kita bahas. Ada yang sudah selesai? Sampai nomor 5. Oke. Coba Ustazah mau nanya, Zidan sudah nomor 1? Zidan sudah nomor 1? Halo, Sudah Ustazah. Zidan. Sudah. Sudah, Zidan? Oke, Zidan. Nomor 1 hasilnya berapa? Nomor 1 hasilnya 16. Oke. Terus Arga. Arga nomor 2 sudah? Sudah. Oke, Arga berapa nomor 2 Arga hasilnya? Berapa Arga hasilnya? 16. Oke. Nomor 3. Sekarang Hilmi. Nomor 3 Hilmi Waduh, sudah. Hilmi sudah nomor 3. Kalau gini aja langsung ini aja. 1/2 pangkat 5. Oke, 1/2 pangkat 5. 2 pangkat 5-nya itu bisa dihitung ya. 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 sama dengan? 10. Hah? Bukan 2 dikali 5, tapi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. 25. Berapa? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Kan tinggal dikali doang dah. Jadi berapa? 32. Oke, 32. Jadi 2 pangkat negatif 5 sama dengan 1/32. Oke, Hilmi. Terima kasih. Selanjutnya nomor 4. Khalid. Nomor 4, Khalid. Berapa, Khalid? Apa aja? Nomor 4, Khalid berapa? Ada Khalid? Khalid belum? Apa, Bu? Oh, udah. Nomor 4 berapa? Saya baru nyerut pensil, Bu. Apa? Baru nyerut pensil. Oh, baru nyari pensil. Oke, nanti dikerjakan ya, Khalid. Selanjutnya nomor Baru nyerut 4. pensil. Nomor 4, Madani Al-Fajri. Nomor 4 sudah. Madani Al-Fajri. Nomor 4 belum, Bu. Baru nomor 3. Oh, baru nomor 3. Oke. Siapa yang sudah nomor 4? Ada yang mau jawab? Aku, Bu. Oke, boleh. Siapa? Nabil. Oke, Nabil. Berapa, Nabil? 1/5 pangkat 3. Terus sama dengan berapa lagi? 1/5 pangkat 3 sama dengan 1/. 1/125. Oke, betul. 1/125. Oke, terima kasih Nabil. Good job. Sekarang selanjutnya nomor 5. Siapa yang sudah lagi nomor 5? Coba Jilham. Fatan Al-Ghifari. Faisal Azim, boleh? Nomor 5. Siapa yang mau jawab?
Syafiq, Saya baru boleh? masuk. Boleh? Sok. Siapa tadi yang menyebut Faizal Azim ya? Atau Muhammad Ilham? Ayo, nomor 5. Berapa? Saya baru masuk, Bu. Boleh? Saya baru Belum selesai? Oke, kalau belum selesai nggak apa-apa, nanti dilanjutkan ya. Oke, selanjutnya. Tadi udah dijawab, ini isinya 16, tinggal 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Nomor 2 juga sama. Nomor 3, 4, 5 itu merupakan bilangan negatif, bisa ya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Karena dia berpangkat 0, maka hasilnya 1. Nomor 7, 3 pangkat negatif 2, berarti diubah dulu menjadi pecahan. Yang ini juga diubah menjadi pecahan, baru nanti disamakan penyebutnya, dan dicari hasilnya. Oke, berarti tugasnya diselesaikan sampai nomor 10 ya. Bisa semuanya, atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum pembelajaran ditutup. Jadi, Ustazah berikan tugas, selesaikan sampai nomor 10. Dan dikumpulkan di classroom. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh silakan di sekarang. Wah, masih ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Nomor 6 maksudnya apa, Bu? Ada 0. Ya, nomor 6 itu dia pangkat 0. Tadi Ustazah sudah sebutkan ya, segala bilangan, semua bilangan yang berpangkat 0, hasilnya adalah 1. Nah, kalian bisa cari tahu tuh, kenapa setiap bilangan yang berpangkat 0 hasilnya 1, itu juga tugas ya. Coba. Jadi nomor 6 hasilnya 1. Sebenarnya itu hanya pengecoh saja. Dipangkatkan 0, jadi hasilnya langsung 1. Ada yang mau tanyakan lagi? Kenapa sih semua bilangan berpangkat 0? Kalau pangkatnya 0, artinya akan menghasilkan sebuah pangkat yang hasilnya 0. Ini nanti akan terjawab di perpangkatan, perkalian, dan pembagian sebenarnya. Jadi, kalau kalian mau baca-baca dulu, boleh ya. Ada yang mau tanyakan? Ustazah tunggu 1 menit lagi, karena 2 menit lagi ini akan berakhir Zoom-nya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup pembelajaran kita kali ini. Kalian bisa baca-baca kembali. Tadi ada contoh-contohnya di materi yang udah Ustazah share juga di Classroom. Jika ada yang mau tanyakan, boleh ditanyakan di Classroom. Kita diskusi di Classroom. Jika sudah selesai, dari nomor 1 sampai nomor 10, silakan di-upload tugasnya di Classroom. Ya, cukup sekian. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditulis soalnya? Jika sudah menulis soalnya, boleh meninggalkan room Zoom. Jangan lupa dikerjakan ya. Saya tunggu sampai... SS. Ya, silakan di screenshot. Udah semua? Masih ada waktu 1 menit lagi sebelum Zoom-nya berakhir. Kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh ya. Silahkan. Mudah ya. Fatan Al-Ghifari baru bergabung. Ya, Fatan Al-Ghifari, silakan dikerjakan. Nanti kalau yang ketinggalan penjelasannya boleh baca materinya dan menyaksikan cuplikannya nanti ada di sedikit demi sedikit dulu ya kita. Takutnya kaget kasih materi terlalu banyak. Kita lanjut ke sifat perpangkatan bulat, perkalian, dan pembagian. Oke, waktunya sudah habis, kita cukupkan. Silakan langsung di Classroom.